Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, jam berapapun kalian menonton. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pertemuan minggu yang sebelumnya, yaitu tentang pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau di minggu yang lalu kita yaitu pengaruh positif, kalau hari ini kita akan membahas tentang pengaruh negatifnya, mulai dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Kita langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagai masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibat hal tersebut terjadi dan akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintahan belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mestinya diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Yang kedua, aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintahan atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit, perkembangan dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang paling penting, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Cukup sekian pemaparan untuk kali ini. Kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan. Saya akhiri, sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.